قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas generasi kaum Lut, kaum muslimin ya. Kalau kemarin ini generasi kaum Lut yang beragama Islam, ada Sunia Ruhama, kemudian membahas tentang kisah yang diposting di situs NU ya, yang katanya ada panci yang mati, kemudian tiba-tiba mulia karena semasa hidupnya ini dia di kaum muslimin. Ya karena mana mungkin, mana ada kaum Lut dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah matinya hanya karena direndahkan oleh manusia. Ya kan aneh kaum muslimin. Kalau begitu kaum Lut harusnya dimuliakan. Karena apa? Betapa banyak yang merendahkan kemudian menghinakan kaum Nabi Lut. Bahkan Nabi Lut sendiri ya, Nabi Lut sendiri memusuhi gitu loh. Ya, yang memusuhi Nabi, ya kita ngikutin Nabi kok. Merendahkan mereka, menghinakan mereka selama mereka tidak bertaubat, ya. Selain kita juga harus menjelaskan juga bagaimana hukum dan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Terus mendakwahi mereka. Tapi kalau mereka mati di atas keadaan yang seperti itu, ya nggak akan mungkin dimuliakan oleh Allah gitu loh. Ya. Jadi yang ada di situs NU kemarin itu cuma halu kaum muslimin ya. Itu halu dijadikan dalil. Akhirnya kaum Lut yang nempel di NU menjadikan kehaluan itu untuk berhalusinasi. Ya, mereka beranggapan ini mereka yang mati dalam keadaan panci saja ya, tanpa bertaubat bisa mulia karena direndahkan sama manusia. Ya, gimana kalau kami ini yang sekarang posisinya sudah ustazah, ya, sudah penceramah. Ini kan aneh. Laki-laki semblehoy, ya. Dan akhirnya ya agama ini jadi aneh juga di tangan mereka, di tangan orang-orang yang seperti itu. Dalil mereka itu akhirnya apa? Ya otak-atik mato. Dalil mimpi juga nggak apa-apa. Akhirnya agama ini sumber dalilnya bertambah lagi kaum muslimin, ya. Setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, ditambah lagi mimpi dan otak-atik mato. Kalau seperti itu harusnya buat agama sendiri lah ya. Jangan Islam. Islam kok dalilnya mimpi sama otak-atik mato, ini aneh ini. Ya. Dan kali ini ada video seorang generasi kaum Lut, kaum muslimin dari kalangan non-Islam. Dia membaca situs tafsir Al-Quran dari Kementerian Agama. Membaca sebuah ayat di sana itu. Kemudian dia membuat kesimpulan katanya ayat tersebut perlu direvisi. Ini maunya apa coba ya? Kita simak videonya. Ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri, di mana tentu saja penggunaan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil kekristenan oleh pihak non-kekristenan dan dijadikan sebagai pandangan teologis hanya akan menimbulkan perdebatan dan juga kerusakan kerukunan antar umat beragama bagi kedua belah pihak. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama. Nah kaum muslimin, itu dia videonya. Dia mengatakan di ayat itu ada ayat-ayat Injil yang diambil untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuat.
kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW yang katanya itu berpotensi menimbulkan kerusakan hubungan antar umat beragama. Kemudian dia meminta Kemenak untuk merevisi atau mereformasi surat Al-A'raf ayat 157 tersebut. Kita baca dulu kaum muslimin. Surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ayat ini mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Dan bahkan kita sebagai umat muslim ma'ruf dengan kisah seorang pendeta yang alim terhadap Taurat dan Injil, yang kemudian ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, ya, beliau itu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW berdasarkan kabar dari Taurat dan Injil. Salah satunya secara fisik, ya, secara fisik dikabarkan bahwa ada bekas seperti bekas dibekam di punggung Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pendeta Waraqah bin Naufal. Ini pendeta yang alim mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ayat yang dibaca sama Mas Elia Miron ini bukan satu-satunya ayat yang mengabarkan bahwa kitab terdahulu itu mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat As-Saff ayat 6 dikatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ya, di situ jelas Nabi Isa mengatakan, Nabi Isa ya, yang kemudian dianggap Tuhan, itu mengatakan wa mubasysyiram bi rasuli mim ba'dismuhu Ahmad, dan memberikan kabar tentang datangnya Rasul setelahku yang bernama Ahmad, Muhammad SAW. Ya, itu Nabi Isa yang mengabarkan, yang kemudian kata mereka itu Tuhan. Dan dengan video Mas Elia Miron ini menunjukkan bahwa dia ini kurang kerjaan sebenarnya, ya. Kurang kerjaan. Baca kitab umat lain. Kemudian dia katakan didapati itu bertentangan dengan kitabnya, mengambil dari kitabnya. Ya, otomatis kan bertentangan kalau mengambil dari kitabnya kemudian tidak sesuai. Ya kan, bertentangan. Ya jelaslah bertentangan. Namanya kitab beda agama. Ya nggak mungkin sama isinya, nggak mungkin sama. Pasti bertentangan, pasti itu. Nggak mungkin nggak, mutlak. Zat yang dianggap Tuhan saja itu sudah beda. Apalagi syariatnya. Ya jelas nggak akan mungkin sama, nggak akan mungkin sesuai. Jadi kalau sudah memutuskan untuk baca kitab umat lain, ya siap-siap sakit hati. Kita umat Islam juga sama, sakit hati kalau kemudian membaca kitab-kitab yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, dianggap Allah punya anak. Ya, tapi namanya agama nggak sama. Yang jelas-jelas nggak sama, ya mau gimana lagi? Nerima sudah. Dan jangan dianggap itu berpotensi memecah belah. Kalau cara berpikirnya seperti itu, ya nanti umat Islam bisa saja kemudian baca Injil, kemudian bersikap seperti sikap Elia Miron juga. Ya, nanti kalian nggak akan terima juga. Kan seperti itu. Jadi ya sudah, punya agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan berdakwah masing-masing. Islam berdakwah secara syariat Islam, yang bukan Islam berdakwah dengan cara sendiri-sendiri. Biar akal sehat dan kewarasan manusia yang nantinya memilih mau ke Islam, apa mau ke yang bukan Islam. Clear, selesai. Ya. Apakah tidak boleh membaca kitab umat lain? Boleh. Boleh.
Tapi jangan memprotes kemudian minta direvisi ketika menemui bertentangan dengan agama kita. Ya, mana ada umat Islam tahu isi kitab umat lain kemudian memerintahkan untuk merevisi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau membantah kitab lain dengan kitabnya dia, misal umat Islam membaca kitab Injil, kemudian membantah kitab Injil dengan Al-Quran, itu iya, nggak ada masalah. Ya, kalian pun kalau mau membantah juga silahkan, asal bantahan ilmiah. Referensi kitab Anda bandingkan dengan kitab Al-Quran, ya, semisal itu, ya, misal seperti itu, nggak apa-apa. Setelah membandingkan, kemudian direnungkan mana yang lebih sesuai dengan hati nurani, mana yang lebih rasional, ya, lebih sesuai dengan fitrah. Karena kalau agama Islam itu, ya, itu secara fitrah pasti menerima. Coba baca surat Al-Ikhlas. Tuhan itu nggak beranak. Ya, kalau Tuhan beranak gimana? Ya, kalau secara fitrah, secara rasional, ya nggak mungkin. Kalau beranak berarti beranak pinak. Sampai sekarang nanti ada yang baru lagi. Ya. Kemudian apalagi Tuhan disiksa, itu kan aneh. Masa Tuhan disiksa? Ya. Tapi karena itu keyakinan kalian, ya, kita yang muslim, yang nggak pernah minta hapus ayat-ayat dan keyakinan kalian, nggak akan seperti itu. Ya. Adapun berdakwah, saling membantah, ya nggak masalah. Karena dengan seperti itu, nantinya insya Allah akan menemui mana kebenaran, ya, seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.